Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang penuh barokah ini, khatib ingin berwasiat, berpesan kepada diri kita semua, kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha terus menerus meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melaksanakan sekuat kemampuan kita, kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, dan berusaha sekuat tenaga untuk selalu meninggalkan dan menjauhi diri kita dari setiap apa yang Allah larang. Masyarul muslimin rahimakumullah, hanya dengan keimanan yang benar dan lurus dan ketakwaan yang sebenar-benarnya lah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi kita semua di dunia ini dan terutama di akhirat. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin sedang sholat Jumat rahimakumullah, sudah hampir 2 pekan kita telah ditinggalkan oleh Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, Ramadan al-Mutahhir yang mensucikan. Saudara sekalian, terkait dengan ini, sebuah tema yang senantiasa diserukan adalah tidak lain ketakwaan. Di samping seruan takwa ini memang merupakan salah satu rukun di dalam khutbah Jumat, namun lebih dari sekedar itu, seruan takwa ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan justru pasca Ramadan. Kalau kita ibaratkan Ramadan itu sebuah ladang yang subur untuk tumbuh kembangnya jiwa takwa, apatah lagi di luar bulan Ramadan yang kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan itu lebih tidak kondusif. Seolah-olah kita mengatakan kalau di luar bulan Ramadan itu lahan yang tadinya subur itu lebih tidak subur. Nah, kalau di lahan yang subur saja tanaman takwa itu harus ditingkatkan, harus terus dirawat. Apalagi di bulan-bulan sesudah bulan Ramadan. Maka upaya untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan dan seruan untuk itu justru harus lebih ditingkatkan lagi.
Saudara sekalian, banyak para dai, para mubalik yang telah menyoroti tema ini dari berbagai macam sisi dan sudut yang bermacam-macam. Seolah-olah tema takwa ini memang tidak habis-habisnya untuk dibahas dan disampaikan. Karena sekali lagi kita semua harus merawat jiwa takwa yang insya Allah kata Allah sudah memberikan kepada kita dengan sebagai imbalan atau tujuan akhir dari ibadah saum Ramadan itu ketakwaan. Maka ketakwaan itu harus lebih ditingkatkan lagi, dijaga. Nah, saudara sekalian, di siang hari ini kita akan mencoba melihatnya, menyorotinya dari fungsi dan peran takwa itu. Paling tidak kita melihat adanya dua dimensi fungsi daripada takwa itu. Yang pertama, ketika di dalam diri kita ini dengan berbagai macam upaya melakukan amal soleh kemudian tumbuh jiwa takwa. Katakanlah saum Ramadan kemarin itu telah meninggalkan bekas ketakwaan yang indah sekali pada diri kita sekalian. Maka yang pertama, ketakwaan itu secara otomatis akan tersimpan di dalam tabarat kita, tabungan akhirat kita. Akan otomatis tersimpan. Dan ini penting, saudara sekalian, karena apa? Karena takwa itu merupakan bekal, sebaik-baik bekal. Kelak di akhirat tidak ada bekal kecuali bekal takwa itu. Fatazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian sebanyak-banyak bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nanti di akhirat itu semuanya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya saudara sekalian kecuali bekal takwa itu yang akan menyelamatkan dan membahagiakan kita semua. Maka setiap diri kita melakukan amal soleh dan meningkatkan kadar ketakwaan kita, maka ketakwaan itu otomatis akan tersimpan di dalam tabungan akhirat kita itu. Nah, ini penting. Dan itu tidak hanya ketakwaan yang sudah kita raih selama saum Ramadan kemarin. Tidak hanya itu. Setiap ketakwaan yang kita peroleh dari setiap amal ibadah, amal soleh kita, itu semuanya auto tersimpan dengan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, fungsi yang kedua dari takwa ini, kalau boleh saya ibaratkan, itu ibarat generator listrik. Takwa itu yang akan memutar roda amal soleh. Kalau generator itu berfungsi dengan baik, bersih dan terlepas dari berbagai macam kotoran, itu syarat. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, takwa ini di samping langsung akan tersimpan di tabungan akhirat kita, di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain, selama kita hidup, generator takwa ini terus berputar, menggerakkan hidup dan kehidupan kita ini dengan amal soleh. Yang amal soleh tadi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada pribadi kita maupun kepada lingkungan kita. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, amal soleh tadi itu, amal soleh yang tercipta dari ketakwaan tadi itu akan menjadi nutrisi bagi iman kita. Masih ingat barangkali kita sabda Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Wah, iman itu kadang bertambah, menembal, membesar, dan kadang juga berkurang. Itu iman. Ketika kita malas beribadah, waspadalah. Pada saat itu iman kita sedang menipis. Itu warning, peringatan bagi kita untuk segera memperbaiki diri.
Iman itu seperti itu. Nah, supaya iman kita ini terus tumbuh sehat, yazidu, bertambah, maka perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah amal soleh. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika amal soleh kita itu terus bertambah dan bergerak dengan berputarnya generator takwa tadi itu, maka sekali lagi amal soleh tadi itu akan menyehatkan iman kita, dan ketika iman kita menjadi sehat, menebal, kuat, maka pada gilirannya ini kembali ke takwa lagi, ketakwaan kita akan menjadi meningkat. Namun saudara sekalian, ada satu hal yang patut kita catat dan kita ambil hikmah pelajaran dari saum Ramadan kemarin itu. Apa yang terpenting di dalam menjaga dan menumbuh suburkan ketakwaan ini? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, tegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghamba kepada aku. Nah, di dalam penghambaan kita, seluruh hidup dan kehidupan kita ini sungguhnya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekalian, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau menerangkan tentang penghambaan. Penghambaan kita yang dalam istilah agama adalah ibadah, itu kata Imam Al-Ghazali itu memiliki dua sisi. Satrul iktisab wa satrul ijtihad. Sisi untuk melaksanakan ketaatan, kepatuhan, melaksanakan perintah Allah itu iktisab. Wa satrul ijtihad, kata beliau, al-imtina'u minal ma'asi wasayat. Sedangkan yang ijtinab ini adalah menahan diri kita ini dari setiap perbuatan maksiat yang melanggar aturan Allah dan setiap perbuatan buruk. Ini sisi ijtinab. Kata Imam Al-Ghazali, sisi ijtinab ini justru lebih selamat, lebih baik, lebih mulia, dan lebih afdal, lebih utama. Tanpa bermaksud menyepelekan sisi ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi sisi menahan diri dari setiap kemaksiatan dan perbuatan buruk itu akan menjadi lebih sangat penting. So apa saudara sekalian, dari pelajaran siam Ramadan kemarin, kalau tidak demikian, kenapa Rasulullah mengingatkan kita di dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum' wal 'athas. Coba perhatikan ini pada bulan Ramadan kemarin, hadis ini sangat viral sekali, sehingga orang yang tidak hafal pun menjadi hafal. Banyak kata Rasulullah, para shaim, orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini kalau perlu cermati saudara sekalian. Kenapa Rasulullah sampai mengingatkan seperti itu? Itu disebabkan karena orang yang berpuasa, yang nilai puasanya menjadi zong itu, jadi kosong. Itu karena mereka tidak mampu meninggalkan perbuatan maksiat dan perbuatan buruk lainnya. Itu sungguhnya. Mereka tidak mampu membersihkan batin dan jiwa mereka dari sifat-sifat karakter yang buruk. Banyak diantaranya, menurut sabda Rasulullah, karakter buruk itu bisa
menghanguskan setiap perbuatan baik, amal soleh. Contoh, hasad. Ini pekerjaan hati ini. Hasad yang dalam bahasa kita adalah iri, lalu meningkat menjadi dengki. Wah, itu lebih keras lagi. Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanah kama ta'kulul narul hatab. Waspadalah kalian terhadap sifat iri ini, iri dengki ini. Kenapa? Karena hasad, iri, dengki ini dapat memakan kebaikan. Pas seperti api memakan kayu bakar, habis. Makanya kalau dihubungkan dengan sabda Rasulullah yang tadi itu, orang puasa tidak mendapatkan apa-apa. Barangkali kita tidak mampu mengendalikan sifat-sifat destruktif tadi itu. Belum lagi ria. Ria ini syirik kecil. Tidak kelihatan, saudara-saudara sekalian. Sebagus apapun amal soleh kita, kalau disertai dengan ria dan sum'ah. Ria itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang. Habis. Makanya di dalam sabda yang lain, agar puasa kita itu benar-benar berfungsi dengan baik, maka puasa kita itu, dan tentu saja ibadah-ibadah yang lain, itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat, fondasi iman yang kuat, dan sebuah harapan yang semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan itu, saudara sekalian, kita dapat membersihkan jiwa dan hati kita itu dari ria. Belum lagi ujub dan takabur. Itu gerah hati, karakter destruktif yang bercokol di dalam jiwa kita. Belum lagi perbuatan-perbuatan maksiat yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Nah, disinilah kita menjadi paham, saudara sekalian, bahwa dalam rangka membangun ketakwaan tadi itu, maka sisi ijtinab ini harus betul-betul mendapatkan perhatian dari kita, yaitu menahan diri dari setiap perbuatan maksiat dan perbuatan buruk. Tanpa itu, saudara sekalian, maka sebanyak dan sebagus apapun amal soleh yang kita bangun akan sia-sia. Ibarat pakaian, sebagus dan seanggun apapun pakaian kita itu, kita pergunakan ketika sholat, tetapi di situ ada noda, najis dan kotoran, semuanya menjadi rusak. Maka yang harus kita betul-betul perhatikan adalah berusaha di dalam hidup dan kehidupan kita ini, terutama pasca Ramadan, di 11 bulan sesudah Ramadan, itu kita betul berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan buruk lainnya. Kalau kita ingin memelihara, menjaga dan menumbuh suburkan takwa yang telah kita lihat, yang telah kita raih selama syahrul Ramadan kemarin, selama bulan Ramadan kemarin. Nah, ketika kita sudah terbiasa, saudara sekalian, dengan penuh ikhlas, penuh ridha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggalkan setiap yang Allah larang, kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka perbuatan baik, yaitu amal soleh, itu akan mengalir dengan sendirinya, dan insya Allah akan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, saudara sekalian, jadi sekali lagi ingin saya berikan stressing, kalau kita ingin menumbuh suburkan jiwa takwa dan merawatnya, maka marilah kita bertekad untuk menjaga diri kita ini sejauh-jauhnya, jauhkan dari perbuatan maksiat dan perbuatan buruk lainnya, agar kita akan lebih mudah di dalam melaksanakan amal soleh yang akan menyuburkan iman kita itu.
Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian di dalam menjaga dan merawat ketakwaan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.